Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sekolah hanya mengajarkan sedikit hal tentang peradaban maju pertama di dunia? Terutama ketika memperkenalkan begitu banyak hal yang masih kita gunakan sampai sekarang. Mengapa terjadi misteri di sekitar Sumeria yang berada di Mesopotamia, di tempat yang sekarang disebut Irak itu? Bagaimanapun, inilah beberapa dari apa yang telah peradaban itu ajarkan kepada kita. Kalender modern berdasarkan siklus bulan. Sistem perhitungan yang digunakan untuk geometri dalam mengukur waktu, roda, bajak. Sistem irigasi seperti tanggul dan kanal. Perahu layar, mereka bahkan berbicara bahasa pertama yang pernah diketahui. Dan yang paling penting, mereka meninggalkan bukti tulisan pertama yang pernah ditemukan. Semua itu memberikan kontribusi yang cerdas untuk kemanusiaan. Jadi, mengapa kita tidak membahas lebih banyak tentang peradaban yang jelas maju dan berpengaruh ini? Kalau begitu, hubungkan titik-titik ini dan Anda akan menemukan mengapa kelalaian seperti ini bisa disengaja. Bangsa Sumeria menciptakan banyak sistem yang canggih dengan akurat. Tapi kita mengabaikan sejarah mereka sebagai mitologi belaka. Dan mengapa demikian? Nah, jika kita memberikan kredibilitas yang sama pada sejarah tertulis mereka seperti yang kita berikan pada penemuan mereka, kita akan mempelajari versi yang sama sekali berbeda dari asal-usul leluhur kita. Dan mulai berpikir mengenai masa depan kita. Jadi biarkanlah para arkeolog terus memperdebatkan sejarah dan evolusi manusia. Jika Anda melihat sumbernya, inilah apa yang diungkapkan oleh peradaban pertama yang mencatat sejarah tentang masa lalu kita. Pada tahun 1849, seorang arkeolog Inggris menemukan 14 tablet di Sumeria. Saat ini, tablet-tablet itu merupakan tulisan tertua yang pernah diketahui, dan semua itu berasal dari abad ke-24 sebelum Masehi. Sementara itu menceritakan banyak kisah dari apa yang dikatakan tulisan-tulisan kuno lainnya, tablet-tablet itu menceritakan kisah baru pada teks-teks suci kuno lainnya yang pernah Anda lihat. Walau tablet-tablet itu merujuk pada dewa permulaan atau semacam Tuhan, tablet-tablet itu mengatakan bahwa Sang Pencipta dalam kitab Kejadian, Taman Eden, Adam dan Hawa, semua itu adalah dewa poliestik kita. Makhluk dunia lain, atau bisa dikatakan, mereka adalah alien. Keseluruhan dari dua tablet pertama menjelaskan siapa mereka dan dari mana mereka berasal. Tablet 3 menceritakan tentang 6 hari penciptaan atau penyelesaian di bumi. Kemudian tablet-tablet itu menjelaskan bagaimana ras manusia dimanipulasi secara genetik oleh makhluk-makhluk ini dan tidak berkembang secara acak. Bahkan teknologi yang diberikan bangsa Sumeria kepada kita berasal dari makhluk-makhluk tersebut. Apakah Anda sekarang mulai tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang dikatakan bangsa Sumeria tentang sejarah kita? Berikut adalah legenda yang terpilih dari 14 tablet dan paralelisasinya dengan sumber-sumber kuno lainnya. Berdasarkan tablet Sumeria, 445.000 tahun yang lalu, Dewa Pencipta, begitu mereka menyebutnya, datang ke bumi. Satu-satunya penghuni bumi adalah hewan liar dan hewan jalang, serta nenek moyang awal manusia. Para dewa itu disebut Anunnaki, yang artinya yang dari surga datang ke bumi. Anunnaki menghuni planet yang mengorbit jauh yang disebut Nibiru, yang hanya memasuki tata surya kita setiap 3.600 tahun sekali. Mereka menggambarkan Nibiru berkali-kali lebih besar dari diameter bumi dan berlimpah dengan oksida besi yang membuat sungai dan danau tampak merah. Catatan tambahan tentang Nibiru. Menurut tablet, atmosfer Nibiru mulai memburuk dan menjadi tempat yang tidak bersahabat bagi kehidupan. Dan untuk memulihkannya, Anunnaki membutuhkan satu elemen penting untuk atmosfer mereka: emas. Berikut ini ada beberapa fakta menarik. Ada bukti bahwa nanopartikel emas dapat digunakan untuk memperbaiki ozon kita yang rusak. Emas dapat melindungi radiasi yang menjadi alasan mengapa NASA menggunakan fail emas di stasiun luar angkasa mereka. Meskipun NASA saat ini hanya mengetahui 8 planet resmi di tata surya kita, ada banyak spekulasi tentang lemahnya orbit 2 planet yang menunjukkan kemungkinan tarikan gravitasi dari massa yang sangat besar yang masih belum ditemukan.
Saat ini deteksi massa ini melacak kembali beberapa dekade ke belakang. Pada bulan Oktober 2017, NASA menerbitkan artikel berjudul Bumi Super yang Pulang untuk Makan Malam. Menyatakan sekarang ada 5 jalur bukti pengamatan yang berbeda yang menunjukkan keberadaan planet 9. Jika Anda menghapus penjelasan ini dan membayangkan planet 9 itu tidak ada, maka Anda menghasilkan lebih banyak masalah daripada yang Anda pecahkan. Sangat jelas bahwa ada potensi keberadaan planet lain yang belum ditemukan di tata surya kita. Adapun ketika Anunnaki tiba, mereka mampu menjalani kehidupan yang membentang ratusan ribu tahun. Mereka menciptakan pemukiman pertambangan yang mereka sebut Erido, Stasiun Bumi 1, di Teluk Persia, di bawah seorang pemimpin bernama Enki. Tablet-tablet itu menyampaikan, setelah kerajaan turun dari surga, kerajaan itu ada di Eridu. Para pendatang ini tidak sendirian, mereka membawa ras luar angkasa lain bersama mereka. Ras lain itu disebut Igigi, dan mereka bekerja sebagai budak para Anunnaki. Para Igigi dianggap inferior. Mereka melayani Anunnaki dengan menambang emas. Saat peradaban berkembang, Igigi menjalani kerja paksa. Dan cerita-cerita ini sejalan dengan tablet-tablet Babilonia dari abad ke-18 sebelum Masehi. Ketika para dewa yang menyerupai manusia menanggung pekerjaan memikul beban. Beban para dewa itu besar, kerja kerasnya menyedihkan, kesulitannya berlebihan. Anunnaki yang hebat membuat Igigi bekerja keras. Setelah beberapa abad, para Igigi memberontak. Secara keliru percaya bahwa mereka dapat mengatasi penindasan tuannya. Kekalahan Igigi hampir sepenuhnya memusnahkan ras mereka, membuat Anunnaki kehilangan tenaga kerja. Karena tidak dapat menggantikan Igigi, penguasa Nibiru, Anu memerintahkan putranya, Enki, untuk merekayasa genetika ras budak baru. Salah satu cara yang cukup cerdas untuk melakukan pekerjaan yang kompleks, tetapi masih tunduk pada Anunnaki. Eksperimennya diceritakan secara rinci di Atrahasis. Banyak makhluk unik diciptakan. Enki akhirnya berhasil memenuhi tujuannya dan hasilnya hibrida genetik antara manusia gua bumi Homo erectus dan Anunnaki sendiri. Hibrida ini kita sebut Homo sapiens. Tablet-tablet itu menyebut manusia pertama bernama Adamu. Dalam bahasa Ibrani, Adam berarti manusia. Anunnaki menempatkan Homo sapiens untuk bekerja di tambang dan di tempat lain di Mesopotamia. Kata Semit avod atau menyembah secara harfiah berarti bekerja untuk. Oleh karena itu, manusia purba tidak punya pilihan selain menyembah dewa-dewa mereka. Menurut piktograf dan teks, Anunnaki yang kita kenal hidup berabad-abad lalu tersebut berukuran raksasa jika dibandingkan dengan Homo sapiens. Adapun karena tujuan utama mereka dalam hidup adalah untuk melayani Anunnaki, Homo sapiens sebagai gantinya dididik dalam keterampilan sosial, urusan akademik, dan teknologi. Semua ini sangat jelas tertulis dalam tablet. Budak manusia baru tersebut steril. Namun seiring dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja, mereka direkayasa ulang sehingga mereka bisa bereproduksi. Hal ini kemudian menyebabkan kelebihan penduduk, sehingga kemudian banyak manusia diusir dari kota mereka yang aman, memunculkan kisah Taman Eden dan kisah pengusiran dari surga karena beranak. Ketika manusia berevolusi menjadi lebih cerdas, beberapa pemimpin Anunnaki dibesarkan dengan manusia ini. Anak-anak yang dihasilkan dari persatuan terlarang antar ras ini disebut Nephilim atau raksasa zaman dahulu. Tablet mengatakan bahwa praktik ini membuat Enlil marah, pemimpin Anunnaki saat itu yang juga saudara dari Enki. Enlil ingin memastikan tidak ada manusia yang akan naik ke tahta kekuasaan dan berpotensi menguasai Nibiru. Secara alami, perkawinan silang meningkatkan risiko itu. Tapi semua itu di luar kendalinya. Populasi manusia meningkat selama ribuan tahun berikutnya.
hanya untuk bertemu dengan rencana pengendalian populasi yang dimiliki alam. Dalam siklus 3.600 tahun tersebut, orbit Nibiru telah menciptakan kekacauan di matahari dan di bumi. Nibiru juga disebut penghancur di Kolbrin, yang merupakan Injil kuno yang ditemukan di Skotlandia yang dihilangkan dari teks Alkitab seperti gulungan laut mati. Teks itu berbunyi, manusia melupakan hari-hari penghancur, hanya orang bijak yang tahu kemana Nibiru pergi dan bahwa Nibiru akan kembali pada waktu yang ditentukan. Penghancur, warnanya cerah dan garang dan selalu berubah, tampilannya tidak stabil, tubuhnya terdiri api yang ganas. Meskipun menyatakan bahwa Nibiru biasanya lewat tanpa menyebabkan kerusakan, tablet menggambarkan satu peristiwa bencana yang terjadi ketika Nibiru mendekati bumi. Dikatakan, bintik-bintik hitam muncul di permukaan matahari. Medan magnet bumi menjadi lebih lemah, suhu naik, dan lapisan es mulai mencair. Peristiwa ini kita sebut air bah atau banjir besar. Teks itu juga menunjukkan beberapa hari sebelum air bah datang, bumi bergemuruh seolah mengerang kesakitan. Pada malam sebelum bencana itu melanda, di surga, Nibiru sebagai bintang bercahaya terlihat. Nah, menurut tablet, Enlil melihat bencana yang akan datang sebagai kesempatan untuk membersihkan planet manusia yang dia anggap tidak layak. Dia kembali ke Nibiru, tetapi banyak Anunnaki memilih untuk tinggal di bumi dan menyaksikan banjir dan kehancuran di planet ini dari perahu celestial mereka yang mengelilingi bumi. Bunyinya, lalu ada kegelapan di siang hari, dan di malam hari bulan seolah-olah ditelan monster. Bumi mulai bergetar dengan kekuatan yang sebelumnya tidak diketahui. Bumi tampak gelisah. Dalam cahaya fajar, awan hitam muncul dari cakrawala. Cahaya pagi berubah menjadi gelap. Kemudian suara guntur menggelegar dan kilat menerangi langit. Pada hari itu, pada hari yang tak terlupakan itu, air bah dengan raungannya dimulai. Pada saat itu, lapisan es besar kutub selatan bertabrakan dengan longsor ke laut. Longsor itu menciptakan tsunami di mana-mana yang bergerak ke utara ke tambang emas di Afrika Tenggara. Gelombang pasang terus berlanjut ke utara hingga mencapai dan menenggelamkan kota Eden sebagai salah satu pemukiman Anunnaki pertama di bumi yang sekarang terletak di suatu tempat di dasar Teluk Persia. Menyaksikan bencana tersebut, Enki yang merasa simpati atas ciptaannya memerintahkan orang-orang pilihannya untuk membuat perahu. Di antara sedikit manusia itu adalah Ziusudra. Kita mengenalnya sebagai Nuh dan keluarganya. Badai besar dengan hujan lebat dimulai. Gelombang pasang terus menyapu bumi selama 7 hari sampai akhirnya berhenti. Tapi hujan lebat berlanjut selama 40 hari siang dan malam. Kisah air bah tercatat di hampir setiap peradaban di planet kita. Sampel inti es yang diambil dari Greenland dan Antartika menggambarkan bahwa pada puncak zaman es terakhir, permukaan laut 425 kaki lebih rendah dari sekarang. Dan, yang lebih penting, ada indikasi yang jelas tentang kenaikan air laut yang cepat. Setelah air bah, rekonstruksi pelabuhan antariksa baru dimulai. Teks tersebut menjelaskan bagaimana Anunnaki membuat bangunan mereka sesuai dengan posisi bintang. Bunyinya, biarkan bumi menjadi dataran dari cerminan langit. Begitu Enki menyetujui ini, Enlil dari langit yang jauh mengambil tindakan. Memang, piramida sekarang dipertanyakan menjadi jauh lebih tua dari yang ditentukan semula. Dan banyak monumen kuno lainnya sebenarnya sejajar dengan bintang-bintang. Ketika Anunnaki akhirnya meninggalkan bumi, pengaruh mereka telah mencapai setiap sudut dunia, dari Mesopotamia, India, hingga ke Amerika Selatan. Sebelum mereka pergi, mereka memberi umat manusia peradaban Sumeria
yang secara misterius sangat maju pada masanya, yang telah membuat semacam penampilan tiba-tiba sebagai budaya yang matang dan sangat terorganisir yang muncul entah dari mana. Anunnaki mengajari bangsa Sumeria cara hidup mereka dan menjadi kerajaan yang mapan. Sekarang disinilah hal itu menjadi menarik. Raja-raja akan bertindak sebagai utusan mereka di bumi dan memerintah orang-orang sesuai dengan prinsip-prinsip kuno. Tanpa diketahui manusia, garis keturunan kerajaan dimanipulasi secara genetik oleh Anunnaki. Hal ini pada waktunya akan menjelaskan keengganan yang kuat oleh seorang bangsawan untuk berkembang biak antar kelas. Beberapa orang berspekulasi bahwa Anunnaki telah berhasil menipu dan mengendalikan bumi melalui pembiakan selektif bangsawan ini selama berabad-abad ribuan tahun. Yang lain berspekulasi bahwa seperti yang ditunjukkan oleh tablet, Nibiru mungkin akan mendekati planet kita kembali, dan kemudian Anunnaki akan kembali dan memulihkan kekuasaan atas ras budak yang mereka ciptakan. Ini akan menjelaskan kerahasiaan seputar catatan sejarah Sumeria. Bagaimanapun juga, siklus 3.600 tahun mendekati siklus barunya. Jadi sekarang setelah Anda tahu apa yang diungkapkan orang dahulu tentang asal-usul kita, mungkinkah Anda ingin memutuskan? Jika kamu menyukai videonya, jangan lupa tekan tombol like dan share. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kamu mendapatkan notifikasi video selanjutnya.